Empi bilang Sugahyung sudah mengatasi masalah perundungan Empi di kampusnya. Apa benar, Yung? Aku tidak melakukan apa-apa, Namjoon. Aku hanya memberi anak itu sedikit pelajaran musik. Hah? Apa iya, Yung? Sugahyung jangan bercanda deh. Masa nanganin anak yang suka ngebully sama pelajaran musik? Kan gak ada hubungannya, Sugahyung. Gimana caranya dia mau ngerti? Ya apalagi dong. Yung kan seorang pemusik. Yung suka membuat lagu dan bermain musik. Lalu apa yang harus Yung ajarkan pada dia? Yung hanya memberikan contoh bermain musik padanya, seperti memukul drum, memetik gitar, dan menggesek biola. Kamu tahu maksudnya kan? Oh, aku mengerti sekarang. Pantas saja anak itu langsung ketakutan dan tidak berani mengganggu Taehyung lagi. Kau hebat, Yung. Maksudnya gimana ya, Yung? Kok aku tidak mengerti kenapa harus diajarkan bermain drum, biola dan juga gitar. Maksudnya bagaimana? Aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang Yung katakan. Sudahlah, Tae, jangan dipikirkan. Lebih baik sekarang kamu panggil Jimin untuk makan malam. Maaf, Sugahyung. Aku tidak berani memanggil Jimin. Jimin sedang marah padaku. Bahkan dia tidak mau bicara denganku. Aku tidak bisa memanggilnya. Oleh sebab itu, Hyung menyuruh kamu yang memanggil Jimin, bukan Namjoon. Hyung ingin kalian berdua kembali seperti dulu, akrab dan menyayangi satu sama lain. Kalian tidak pernah saling marah satu sama lain sebelumnya. Kenapa sekarang kalian saling menjauh? Temui Jimin dan bicara padanya. Jika dia merasa kamu salah, meminta maaflah. Kalian saudara. Bahkan kalian ini sudah bersama sejak kecil. Kalian tidak pernah terpisahkan. Jadi, temui Jimin dan bicaralah dengannya. Baik, Hyung. Aku panggil Jimin dulu. Sugahyung, memangnya kenapa dengan Jimin? Kenapa Jimin dan Taehyung saling marah? Maksudku, kenapa Jimin marah pada Taehyung? Jimin marah karena Jimin merasa Taehyung penyebab kepergian Jimin dari rumah ini. Mungkin Jimin bukan membenci Taehyung, hanya saja Jimin ingin memberi pelajaran pada Taehyung bahwa kepergian Jimin dari rumah ini tuh akan membuat kita semua kesulitan. Dan tidak adanya Jinhyung di rumah ini membuat keluarga kita tidak lengkap. Jimin hanya ingin Taehyung menyadari semua itu. Tapi sekarang Taehyung sudah menyadari semuanya. Dan aku yakin saat Jimin bicara dengan Taehyung, dia akan kembali seperti semula. Aku tahu Jimin itu anak yang baik dan lebih dewasa daripada Taehyung. Dan dia lebih bijak juga daripada Taehyung. Jadi aku yakin Jimin akan segera memaafkan Taehyung. Hyung, terima kasih banyak. Kenapa berterima kasih padaku? Apa yang sudah aku lakukan? Terima kasih karena Hyung sudah berubah dan lebih peduli pada keluarga kita. Hyung juga sudah berusaha untuk menyatukan keluarga kita kembali. Dan Hyung juga berhasil meluluhkan hati Taehyung. Terima kasih banyak, Hyung. Aku harap Jinhyung dan Jungkook juga segera pulang ke rumah ini. Dan juga Hobi Hyung. Aku harap Hobi Hyung bisa berubah dan kembali seperti dulu. Sudahlah. Hyung kan sudah pernah bilang, Hyung akan berusaha mengembalikan keluarga kita lagi seperti dulu. Dan perihal Hobi, kita akan membujuknya pelan-pelan. Sekarang kamu makan. Baik, Hyung. Aku akan membantu Hyung untuk mengembalikan keluarga kita seperti dulu lagi. Jimin, Sugahyung memanggilmu untuk makan malam. Aku tidak lapar. Kalau begitu, mari bicara sebentar. Aku sedang mengerjakan tugas. Aku tidak ada waktu untuk bicara. Lagi pula, tidak ada yang perlu kita bicarakan, bukan? Kau sudah bilang bahwa jalan kita sudah berbeda sekarang. Jadi, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Aku tahu aku salah saat itu. Karena berbicara asal padamu, Jimin. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud mengatakan semua itu padamu. Saat itu,
Aku sedang marah. Jadi aku tidak tahu dengan apa yang aku bicarakan. Saat itu kau sedang marah? Apa termasuk ucapanmu pada Jin Hyung? Makianmu pada Jin Hyung? Kata-kata kasarmu pada Jin Hyung? Apa kau juga tidak mengerti semua itu, Taehyung? Aku tahu aku salah, Jimin. Maka dari itu aku meminta maaf padamu. Saat itu aku benar-benar tidak tahu dengan apa yang aku pikirkan. Aku tahu aku salah. Jadi tolong maafkan aku, Jimin. Seharusnya kau meminta maaf pada Jin Hyung dan juga Jungkook, bukan padaku. Kau banyak melakukan kesalahan pada Jin Hyung. Kau bahkan membenci Jungkook juga karena Jin Hyung lebih menyayangi Jungkook daripada kau. Aku tidak butuh maafmu, Tae. Aku hanya ingin Jin Hyung dan Jungkook kembali ke rumah ini. Aku sudah menyesali semuanya, Jimin. Aku mengaku bersalah pada Jin Hyung. Saat itu pikiranku sangat sempit. Sampai-sampai aku berbicara banyak dan kasar pada Jin Hyung. Saat Jin Hyung dan Jungkook pergi dari rumah ini, aku menyadari bahwa aku melakukan kesalahan, Jimin. Tapi egoku masih saja tidak mau mengaku bahwa aku menyesal melakukan semua itu, Jimin. Tolong maafkan aku, Jimin. Jangan jauhi aku. Aku tidak bisa jauh darimu. Kau satu-satunya Hyung yang aku punya saat aku sendirian. Kau satu-satunya orang yang memelukku saat aku ketakutan. Jadi jangan jauhi aku, Jimin. Aku mohon, jangan jauhi aku. Jin Hyung sudah meninggalkanku. Aku hanya punya kau. Jadi tolong jangan jauhi aku, Jimin. Hanya kau yang selalu ada untukku saat semua orang mengabaikanku. Jadi tolong jangan tinggalkan aku dan menjauhiku, Jimin. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku sudah berbuat kesalahan besar pada Jin Hyung dan juga Jungkook, termasuk padamu. Aku tidak mau mendengarkan ucapanmu. Aku juga tidak menghiraukan nasihatmu. Aku minta maaf, Jimin. Tolong maafkan aku. Tolong jangan membenciku. Jangan benci aku, Jimin. Aku mohon. Dasar bodoh. Kenapa kau menangis? Aku tidak tega melihatmu menangis, Taehyung. Sudah, jangan menangis lagi. Kau sudah tidak marah padaku kan, Jimin? Kau tidak membenciku kan? Ya, bagaimana aku bisa membenci adik semanis kamu, Taehyung? Bahkan saat menangis kau begitu menggemaskan aku sampai tidak bisa menahan diri. Aku berniat untuk mengabaikanmu saat menangis, tapi aku tidak bisa. Kau ini kenapa harus menangis? Sudah, kau ini sudah besar. Diamlah, jangan banyak bicara. Aku tidak pernah marah padamu. Aku juga tidak membencimu, Taehyung. Aku hanya ingin kau menyadari kesalahanmu terhadap Jin Hyung. Jadi aku sedikit marah padamu. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Sudah berhenti menangis. Aku tidak suka melihatmu menangis. Ayo hapus air matamu. Kau ini seperti anak kecil saja. Kau yang membuatku menangis. Kau jahat, Jimin. Sudahlah, diam. Dasar cengeng. Syukurlah mereka berdua sudah berbaikan sekarang.